Pada sebuah malam, 3 orang anak penangkap hantu sedang menangkap seekor hantu di rumah warga yang sangat besar. Selama ini warga itu kewalahan karena seringkali diteror oleh hantu. Namun ketika sudah berhasil menangkap hantu tersebut, ternyata yang ditangkap itu bukanlah sosok hantu, tetapi seorang maling. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kelompok anak penangkap hantu yang sudah membantu kami menyelesaikan kasus hantu di rumah kami. Sama-sama Pak, aku Caca, ini Zidan, ini Raffi. Kami semua dengan senang hati mencoba untuk membantu Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Setelahnya kita diajak mengunjungi kamar masing-masing anggota. Dinding kamar Zidan dihiasi oleh foto-foto ilmuwan. Hal ini menunjukkan bahwa ialah otak dalam tim anak para pemburu hantu. Sedangkan gambar olahraga ekstrim memenuhi kamar Raffi, mengisyaratkan jika dirinya tidak kenal takut. Lalu Caca, karena dia anak perempuan, maka gambar para Disney Princess yang terpajang pada kamarnya. Walaupun cantik, ia pun tetap pemberani. Di tempat lain, sebuah desa bernama Segoro Muncar. Ada masalah yang terjadi di sana. Seorang warga bernama Gita yang mengetahui hal tersebut segera pulang ke desanya, padahal ia sedang menempuh pendidikan kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dan bapaknya terkejut karena Gita pulang meninggalkan kuliahnya. Ibu, sing ngabari aku, lek ono masalah nang kampung. Aku kepikiran, Bu. Ngene lho, Git. Wis suwe desa iki dirusui ambek Danyang Nyalas. Gita yang tahu ada masalah di desanya mencoba mencari bantuan, dan ia pun menghubungi para anak pencari hantu itu, Caca, Raffi, dan juga Zidan. Saya mewakili warga desa memohon, apakah tim anak penangkap hantu mau membantu kami mengatasi persoalan hantu yang mengganggu? Sebentar, biar kami obrolin dulu. Raffi awalnya menolak untuk membantu karena ia khawatir akan gagal dan masalah yang akan mereka hadapi itu sangatlah berat karena satu desa yang diganggu. Apa benar kita bisa membantu? Ini menyangkut banyak orang, bukan cuma satu rumah yang diganggu. Kami mohon maaf Mbak Gita, ini bukan masalah sederhana. Jadi kami nggak yakin bisa menolong. Kalau menurut aku sih, kita harus selalu membantu orang yang sedang kesusahan. Kalau kata aku sih, mending kita bantu mereka aja. Sekolah juga masih libur kan? Sekalian kita jalan-jalan lah. Aku setuju. Zidan, kamu ikut gak? Tetapi karena Caca ikut, pada akhirnya Raffi pun ikut juga karena ternyata ia suka Caca. Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk datang ke desa Segoro Muncar demi menolong banyak orang di sana. Keesokan harinya, ketiga anak itu pun berangkat diantar oleh Bang Dul yang merupakan supir pribadi Raffi. Dan setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya mereka pun sampai di desa tersebut. Terima kasih sudah mau membantu kami menangani masalah hantu di desa Segoro Muncar. Saya sebenarnya mahasiswa di Jakarta. Kepala desa tersebut menyambut anak-anak itu. Awalnya kedatangan mereka pun ditolak, terutama oleh dukun setempat, karena ia menganggap para anak-anak itu sebagai saingannya. Sugeng sonten Bapak Ibu.
Arek-arek iki anak penangkap hantu. Tekone mrene jange ngewangi awake dhewe digawe ngadepi perkara nang desa kene. Jika para warga percaya kepada anak-anak itu, maka dukun akan tidak laku, sehingga penghasilan pun akan menurun. Mereka meminta agar anak-anak itu pulang saja ke rumahnya. Arek-arek ngerti apa? Tak ngerti seluruh desa ini. Nah, Kalian saya peringatkan ya, jangan melakukan penistaan di tempat adat istiadat kami. Jangan mengganggu mata pencarian orang. Tetapi seorang warga bernama Pak Tajir baik hati kepada mereka, lalu membiarkan anak-anak pencari hantu itu untuk menempati rumah kontrakannya yang sudah 2 bulan tidak ditempati. Gon-gonono wae ya. Yo. Kalian bisa tinggal di rumah kontrakan saya. Tempat itu kosong. Lagi pula kalau kalian mau. Gita dan Pak Tajir memperingati mereka untuk jangan keluar rumah pada saat waktu surup, yaitu waktu tenggelamnya matahari. Karena dipercaya penunggu hutan di desa ini sedang berkeliaran. Sebentar lagi surup. Sebaiknya jangan keluar ya. Surup itu apa Mbak Gita? Surup itu batas senja. Dipercaya waktunya penunggu di sini berkeliaran. Raffi menjelaskan alat-alat yang dapat mereka gunakan dalam memburu hantu itu. Salah satunya adalah GPS. Dan mereka semua pun tampak terpukau dengan alat-alat milik Raffi itu. Kemudian, Zidan melanggar aturan desa ini dengan keluar rumah saat waktu surup. Kedua temannya pun mengikuti kemana Zidan berjalan. Bang Dul dan Raffi seketika ketakutan karena mereka melihat sesuatu. Mereka pun melihat di depan mereka sudah ada sebuah penampakan sosok hitam besar yang berkuku panjang. Sontak hal itu membuat mereka semua terkejut dan mereka lari kembali masuk ke dalam rumah. Hari kedua di desa tersebut, mereka pun merasa aneh karena desa itu kekurangan air. Aneh ya. Di lembah kayak gini kok air harus beli. Ini kesukaan kamu. Teh susu hangat di pagi hari yang sejuk dan cerah. Gita mengajak anak-anak untuk berkeliling desa sambil menceritakan apa yang terjadi pada desa ini. Gita menceritakan bahwa desa ini mengalami kekeringan dan warga yang bertani harus membeli air bersih agar tanamannya subur lagi. Dulu desa ini subur dan kami pun berkecukupan. Tapi sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Ya dek, Bapak untuk mengairi sawah ini, Bapak airnya beli. Iya dek, Bapak beli biasa sama penjual air yang suka datang ke sini. Emang nggak rugi Pak? Ya rugi dek, tapi mau gimana lagi? Kalau saya tidak teruskan, saya akan rugi lebih banyak. Melihat sungai yang kering, anak-anak ingin melihat ujung sungai itu. Seluruh warga di desa mengambil kebutuhan airnya dari sungai ini. Dan juga air di sini dialirkan menuju sawah dan ladang. Tapi belum ada penjelasan ilmiahnya sih apa yang menyebabkan sungai-sungai di sini kering. Tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi begini. Ya udah, kita lihat aja ujung sungainya di mana. Namun akan memakan waktu yang sangat lama jika mereka berjalan kaki. Maka dari itu, mereka pun menggunakan alat dan peralatan yang sudah disiapkan.
Bang Dul memperingati mereka agar berhati-hati menggunakan parasutnya. Kalian kena termal, kalian bisa terbang terlalu tinggi. So, hati-hati guys. Siap, Bang Dul. Setelah dilihat, ternyata aliran sungai itu berada di gunung dan jalan menuju ke sana hanya dapat diakses dengan jalan kaki dan juga panjat tebing. Kalau dilihat dari gunungnya, mungkin harus jalan kaki sekitar 30 km masuk ke dalam hutan. Terlalu jauh. Gimana kalau kita lihat belakang gunung? Sepertinya kalau jalan lain harus panjat tebing. Setelah itu, Gita dan anak-anak mendatangi tempat kediaman Dukun Bomoh. Lalu mereka bertanya, apakah benar desa ini mengalami kutukan? Assalamualaikum, Wak Bomoh. Apa betul desa ini mengalami kutukan dari penunggu hutan sehingga nggak ada air dan banyak orang hilang? Betul? Sebab kalian sudah melupakan adat istiadat dan sudah lama tidak memberikan persembahan kepada Danyang Alas. Ternyata warga-warga di desa ini sangat percaya dengan hal mistis, sehingga mereka seringkali untuk minta doa kepada Bomoh. Anak-anak pun melihat jika para warga memberi uang yang sangat banyak kepada Bomoh demi meminta doa kepadanya, dan percaya jika Pak Bomoh itu dapat menyelamatkannya dari penunggu hutan di desa ini. Hal itu membuat mereka semakin curiga. Apakah benar ada penunggu hutan di desa ini? Malam ini kita berkemah di hutan. Aku mau investigasi atau penunggu hutan. Aku setuju, biar masalah ini cepat selesai. Maka dari itu, pada malam ini juga mereka akan berkemah di hutan desa ini demi mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Kalau sajiannya di sini, harusnya penunggunya muncul nggak jauh dari sini. Gak jauh dari sini. Sementara di sisi lain, pada malam itu juga para desa Segoro Muncar akan melakukan ritual besar-besaran yang akan dipimpin oleh Bomoh, yang mana dipercaya akan membersihkan desa ini dari para penunggu hutan. Sementara itu, Bang Dul dan Bagita diminta oleh anak-anak untuk merekam acara ritual itu. Bagita, aku keluar sebentar ya. Di sisi lain di tengah hutan, para anak-anak mulai mendirikan tenda. Lalu mereka pun menghidupkan api unggun. Dan tidak lama dari itu, hujan lebat seketika turun serta angin kencang yang berdatangan. Sementara itu, Bomoh mengatakan jika hujan dan angin kencang itu adalah pertanda jika para penunggu hutan di desa ini sudah berhasil ia lenyapkan. Dan para warga pun sangat bersyukur. Mereka percaya dan menghormati Bomoh seperti seorang raja, karena dipercaya dapat melindungi mereka semua. Raffi! Keesokan harinya, Pak Bomoh serta warga lain melihat Caca, Raffi, dan Zidan baru turun dari gunung. Mereka pun marah karena ketiga anak itu telah bermalam di dalam hutan. Padahal semalam mereka telah melakukan ritual pembersihan. Mereka rasa sia-sia saja melakukan ritual itu karena tiga anak itu malah bermalam di dalam hutan, yang mana dapat menggagalkan ritualnya.
Karena mereka sudah melanggar adat istiadat, Pak Bemoh pun mengusir ketiga anak itu dari kampung ini. Namun anak-anak itu tak menghiraukan perkataan Bomoh. Mereka tetap tinggal di sana. Kemudian saat sore hari, mereka bertiga mendatangi sebuah tempat di mana air-air bersih diperjualbelikan. Raffi diam-diam mencoba masuk, sedangkan yang lain mengelabui penjaga itu. Kemudian mereka pun mengikuti mobil tangki air. Hingga akhirnya mereka sampai pada perusahaan pengelola air bersih. Dan akhirnya mereka menemukan titik koordinat di mana tempat air bersih berada. Namun sayangnya air-air di sana sudah tercemar. Pada malam harinya, Pak Bemoh melakukan ritual lagi. Namun di waktu yang sama, di rumah Bang Idul dan anak-anak diganggu oleh sosok hantu. Kita harus pergi dari sini. Kemudian semua warga pun berkumpul karena mendengar teriakan ketiga anak itu. Mereka mengatakan ada sosok hantu yang meneror mereka, tetapi Zidan percaya jika itu bukanlah sosok hantu sungguhan. Ia mengatakan jika hantu itu tidaklah nyata. Mendengar itu, para warga merasa geram. Lalu untuk apa mereka datang ke sini? Untuk apa mereka menjadi para anak penangkap hantu jika mereka sendiri tidak percaya dengan adanya hantu? Para warga pun lebih percaya kepada Pak Bemoh dan menganggapnya sebagai penyelamat. Lalu semua warga kontra kepada ketiga anak itu dan menyuruhnya untuk segera pergi dari desa ini. Jadi kalian akan menyelesaikan masalah tapi nggak percaya pada masalah itu. Kalian mau menyelesaikan soal hantu di sini tapi nggak percaya. Gimana? Melihat itu, Pak Bemoh merasa senang dan juga tersenyum. Akhirnya tidak ada saingan lagi di desa ini, sehingga semua warga bisa percaya kepadanya. Dengan begitu, akan lebih banyak orang yang memberikan uang kepadanya, dan Pak Bemoh akan menjadi kaya raya. Ketiga anak itu pun pulang kembali ke Jakarta. Mereka pun bersedih karena tidak bisa membantu para warga di desa Segoro Muncar. Namun beberapa hari kemudian, Zidan terpikirkan sesuatu. Zidan lalu menghubungi Caca dan juga Raffi untuk berkumpul di markas, karena ia merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi di desa tersebut. Warga di desa mendapat gangguan dan terbukti benar. Air di sungai kering bersamaan dengan mulainya ada gangguan-gangguan. Ini kebetulan atau emang berhubungan erat nih? Ada orang-orang yang jelas diuntungkan dengan kejadian kekeringan di desa ini. Raffi pun menjelaskan apa saja yang aneh di desa itu, dan mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke desa Segoro Muncar. Sesampainya di desa itu, mereka pun diantar oleh Bang Dul sampai ke titik koordinat tempat air bersih berada. Namun di sana sudah dihadang oleh para penjaganya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk panjat tebing demi mencari tahu dari mana asalnya air turun dan mengapa tidak sampai ke desa. Dan ternyata Caca, Raffi, dan Zidan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa air di sana telah dibendung oleh seseorang agar tidak mengalir ke desa. Ini dia jawabannya. Ternyata air di danau itu dibendung supaya nggak ngalir ke desa, sehingga ladang dan sawah jadi kekeringan. Dan penduduk diyakinkan ada penunggu yang marah, sehingga nggak ada orang yang berani datang ke sini dan melihat air dibendung.
Lalu kemudian keberadaan mereka pun diketahui oleh penjaga yang membuat mereka semua harus lari dan kabur dari sana. Syukurnya mereka pun dapat kabur sampai ke desa Slur, dan di sana mereka pun baru mengetahui jika Kak Gita sudah diculik oleh seseorang. Kedua orang tuanya percaya jika Gita itu diculik oleh hantu. Namun 3 anak itu tidak percaya. Ia yakin pasti ada orang jahat di balik semua ini. Kemudian Bang Dul mengetahui keberadaan Gita berkat kalung yang diberikan oleh Gita saat waktu kemarin. Bagita! Bagita! Dan ternyata Kak Gita disekap di dalam rumah kosong. Kak Gita mengatakan jika sosok hantu itu emang palsu dan mereka harus menemukan siapa dalang di balik sosok hantu yang menyeramkan itu. Di tengah hutan, Raffi, Zidan, Caca, Bang Dul dan juga Gita memasang banyak perangkap di hutan itu untuk menangkap sosok hantu. Dan mereka pun mulai menjalankan aksinya. Kalau beneran hantu, kesini. Aduh, beneran hantu. Baik. Jebakan utama, sekarang! Dan setelah melakukan usahanya, mereka pun berhasil menangkap hantu bohongan itu. Dan ternyata pelakunya adalah Pak Tajir Slur, sosok warga yang baik hati yang di awal film tadi menawarkan ketiga anak itu untuk tinggal di kontrakannya. Ternyata selama ini Pak Tajir ingin mensukseskan bisnis airnya. Lalu ia pun sengaja membendung aliran air supaya warga desa mengalami kekeringan. Dan ia pun berhasil membuat cerita horor yang ada di desa tersebut. Sehingga semua orang percaya jika kekeringan itu diakibatkan oleh hal mistis, bukan dikarenakan olehnya. Dan semua orang pun bersedia membeli air bersih kepada dirinya. Dan pada akhirnya terungkaplah misteri sosok hantu yang ada di desa Segoro Muncar itu. Jadi intinya manusia jahat atau penuh ketamakan bisa lebih seram daripada hantu ya Slur. Jadi kalian lebih takut sama hantu atau manusia nih? Oke lah, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.